Saudara-saudaraku, hari ini kita harus berani jujur bahwa tidak semua yang ramai diziarahi pasti benar secara sejarah. Tidak semua yang disebut suci pasti dikelola secara suci. Karena ketika sebuah makam diklaim tanpa bukti ilmiah lalu dikerumuni dan dibanjiri sedekah tanpa transparansi, sementara pertanyaan dianggap kurang iman, maka disitulah kita patut waspada. Jangan sampai kita datang membawa doa dan pulang tanpa sadar telah memberi ruang bagi iman untuk diperdagangkan secara halus atas nama tradisi. Ketika cerita mulai mengalahkan sejarah, apa yang sebenarnya terjadi ketika sebuah makam diklaim sebagai makam tokoh agung tanpa penelitian sejarah yang jelas? Tanpa kajian arkeologi, tanpa dokumen tertulis yang bisa diverifikasi, hanya bermodal cerita dari mulut ke mulut yang diulang terus, sampai dianggap kebenaran. Dan kita semua tahu, pola ini bukan sekali dua kali muncul di negeri ini. Di beberapa daerah di Indonesia, polemik klaim makam tokoh besar pernah mencuat dan dipertanyakan oleh sejarawan maupun akademisi. Bahkan media seperti Kompas dan Tempo pernah menyoroti bagaimana sejumlah situs disebut sebagai makam tokoh tertentu, tanpa kesepakatan ilmiah yang kuat. Tetapi anehnya, polemik ilmiah sering kalah suara dibanding cerita mistis yang lebih dramatis dan lebih menjual. Lalu siapa yang diuntungkan ketika sebuah klaim dibiarkan menggantung tanpa klarifikasi, tanpa transparansi, tanpa audit sejarah yang terbuka? Sementara arus peziarah terus berdatangan setiap minggu, bahkan setiap musim tertentu, membawa sedekah, membawa nazar, membawa amplop, membawa transfer digital yang kini bahkan difasilitasi dengan kode QR, seolah iman sudah masuk sistem pembayaran modern. Dan disinilah kita harus berani menyindir sistemnya, bukan orang per orang. Karena kalau memang benar itu makam tokoh besar, maka pembuktian ilmiah justru akan menguatkan, bukan melemahkan. Tetapi kalau pembuktian justru dihindari, kalau pertanyaan dianggap ancaman, kalau kritik dianggap kurang iman, maka kita patut bertanya dengan sangat serius, ini ziarah atau ini panggung yang dipertahankan agar narasi tetap hidup? Uang umat dan gelapnya laporan. Setelah narasi dipercaya dan kerumunan datang, pertanyaannya sederhana, tapi sering dihindari. Kemana aliran dana itu pergi? Siapa yang mengelola? Bagaimana sistem pencatatannya? Apakah ada laporan terbuka yang bisa dibaca umat? Atau semuanya berjalan hanya bermodal kepercayaan tanpa mekanisme yang jelas, sementara kotak donasi terus terisi dan transfer digital terus mengalir? Padahal di negeri ini, pengelolaan dana sosial memiliki aturan, ada undang-undang pengelolaan zakat dan pengawasan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Bahkan yayasan pun diatur tata kelolanya. Artinya konsep transparansi bukan hal asing, bukan penghinaan, bukan bentuk kurang iman, melainkan standar dasar ketika uang publik dikelola atas nama kepentingan umat. Dan disinilah kritik kita harus tegas. Kalau pengelolaan itu bersih, maka laporan tidak perlu ditakuti. Kalau amanah itu dijaga, maka audit bukan ancaman. Tetapi jika pertanyaan dianggap serangan dan keterbukaan dianggap gangguan, maka wajar jika publik mulai curiga. Ini benar-benar soal ibadah atau ada ruang gelap yang sengaja dipertahankan agar tak pernah disentuh cahaya. Dampak sosial yang jarang dibicarakan. Ketika klaim makam terus dibiarkan tanpa kejelasan sejarah dan tanpa transparansi dana, dampaknya bukan cuma soal benar atau salah, tetapi soal mentalitas umat yang perlahan dibentuk untuk tidak bertanya, untuk menerima cerita sebagai fakta, untuk menganggap kritik sebagai ancaman. Padahal dalam berbagai sorotan media seperti Kompas dan Tempo, fenomena komersialisasi tempat religi dan polemik sejarah pernah dibahas secara terbuka. Artinya diskusi kritis itu bukan hal tabu. Yang berbahaya bukan sekadar kemungkinan salah lokasi atau salah klaim. Yang berbahaya adalah budaya taklid buta yang tumbuh ketika setiap pertanyaan dilabeli kurang iman. Karena jika masyarakat lebih takut pada kritik daripada takut pada kebohongan, maka kita sedang membangun generasi yang mudah digerakkan oleh narasi, bukan oleh kebenaran yang diuji. Iman yang berani terang. Kita tidak sedang melarang ziarah, kita sedang mengingatkan bahwa iman tidak pernah meminta kita mematikan akal. Karena di negeri ini pengelolaan dana sosial dan yayasan memiliki aturan dan prinsip akuntabilitas. Bahkan, lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional diwajibkan membuat laporan, maka logikanya sederhana. Jika dana dihimpun atas nama umat, transparansi seharusnya menjadi standar, bukan dianggap penghinaan.
Dan pada akhirnya, ini soal keberanian. Apakah kita akan terus diam demi menjaga kenyamanan narasi, atau berani menjaga agama tetap suci dengan meminta bukti dan laporan yang jelas? Karena kebenaran tidak pernah takut diperiksa. Dan iman yang kuat justru tumbuh di ruang yang terang, bukan di ruang gelap yang sengaja dipertahankan. Saudara-saudaraku, kita tidak melawan ziarah dan tidak merendahkan tradisi. Kita hanya ingin menjaga iman tetap jernih agar tidak dijadikan alat. Karena sejarah tidak boleh berdiri di atas klaim tanpa bukti dan dana umat tidak boleh berjalan tanpa pertanggungjawaban. Maka keberanian bertanya dan menuntut transparansi bukan tanda kurang iman. Justru itulah cara kita menjaga agama tetap suci dan tidak diperdagangkan. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, di lingkungan sekitar kita apakah ada tradisi yang berjalan tanpa pernah boleh dipertanyakan? Dan kalau ada, apakah kita akan terus diam atas nama hormat? Atau mulai berani menjaga iman kita dengan akal yang tetap hidup? Tulis di kolom komentar, bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling memahami sebelum semua terlambat.